Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Amana Mutia Devina dari BSA semester 2 BSAB ingin mempresentasikan artikel nahu saya berjudul Teknik dan Mekanisme Pembelajaran Ilmu Nahu dalam Teori Integrasi. Bismillahirrahmanirrahim. Pengertian nahu. Dalam al-muqaddimahnya, Ibnu Khaldun memandang ilmu nahu sebagai berintegrital dari seluruh pilar linguistik Arab, umum lisannya al-Arab, yang terdiri dari 4 cabang, yaitu ilmu bahasa, ilmu al-lughah, ilmu nahwu, ilmu al-nahwi, ilmu bayan, ilmu al-bayan, dan ilmu sastra, ilmu al-adab. Disiplin nahu ini pada formasinya sangat sederhana dan bersifat praktis. Didorong semangat rasa tanggung jawab terhadap agama. Ilmu nahu dimaksudkan sebagai pelurusan terhadap bacaan-bacaan bahasa Arab, terutama ayat-ayat Al-Quran, yang dianggap menyalahi bacaan konvensional. Kesalahan-kesalahan bacaan tersebut dalam tradisi bahasa dan bangsa. Dalam pembahasan ini, penulis memaparkan tentang teknik pelaksanaan pembelajaran ilmu nahu berdasarkan teori integrasi dengan beberapa langkah strategis. Berdasarkan penelitian para ahli tentang pengajaran bahasa Arab modern, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, takdim al-nas. Yang pertama yaitu takdim al-nas. Ini membawa subjek dalam bentuk teks atau dialog singkat berbicara bahasa Arab, mengutamakan metode atau teknik takdim nas ini. Pengajaran ilmu nahu atau aturan bahasa Arab disebut metode teks takira al-nusus al-mutakalimah, sebagaimana dinyatakan Muhammad Aba Al-Qadir dalam Ahmad Munir, yaitu penyampaiannya materi nahu mengutamakan penyajian teks kemudian mengadopsi aturan. Dalam silsilah Ta'alim al-Lughah al-Arabiyah, metode teks ini juga disebut metode Istambaliyah, meskipun Rusdi Ahmad Tuania menyebut metode ini metode istiqoriyah. Yang kedua yaitu al-istiab ala al-nas. Al-istiab ala al-nas adalah pemahaman tentang materi. Dengan teknik ini, guru mengajukan pertanyaan-pertanyaan kepada siswa untuk menguji pemahaman mereka tentang teks yang dibaca. Jadi guru menguji pemahaman mereka tentang teks yang dibaca. Ya, misalnya guru memberikan suatu teks untuk dibaca, kemudian anak itu mempraktikkan tersebut. Sekitar teknik al-istiab disebutkan dalam materi silsilah Ta'alim al-Lughah al-Arabiyah di semua materi bahasa, sedangkan teknik ini juga dapat membantu siswa memahami mata pelajaran, yaitu merupakan al-istiab ala an-nas. Ini adalah metode pengajaran bahasa Arab modern setelah takdim al-nas. Dalam hal ini, guru mengoreksi bacaan siswa jika salah mengucapkannya huruf atau kesalahan dalam aturan nahwu. Pada saat ini, begitu juga dengan guru dapat mengajarkan satu keterampilan, yaitu membaca dan menulis. Mengajarkan unsur bahasa, yaitu melafalkan huruf yang besar. Saya sendiri aturan nahu juga diajarkan, yang juga merupakan salah satu unsurnya bahasa. Membaca, yaitu teknik membaca senyap yang sedang dicari memahami makna teks yang dibaca. Kemudian guru membuka sesi tanya jawab tentang kosakata asing yang tidak mereka ketahui pengetahuan dalam teknik ini. Dalam teknik ini, guru melatih siswa berbicara takbir syafawi, yaitu membaca teks soal takbir syafawi. Beberapa hal dalam pembelajaran ilmu nahu yang pengajarannya perlu ditunda antara lain. 1. I'rab takdiri. I'rab takdiri yang ada pada isim maksur, isim manqus, dan isim yang mudhof pada ya'al mutakalimun. Yang kedua yaitu i'rab mahali. Yang ketiga yaitu tasghir. Yang keempat fi'il mabni. Yang kelima huruf zaiyah ta'aljub yang bersifat af'al bih. Yang kelima asma af'al. Yang keenam naib al-fa'il yang terdiri atas al-zarf dan al-jar wa al-majrur. Maka yang kemudian yaitu al-jazm al-mudhari sebagai jawab short. Lalu al-adwat al-short yang tidak menjazm. Lalu al-istigha serta an-nadbah. Integrasi ilmu umum dan ilmu agama nahu. Telah jelas bahwa antara agama dan pengetahuan tidak ada pertentangan. Keduanya tidak dapat dipisahkan dengan bersifat integral serta
tidak bisa dipisah antara yang satu dengan yang lainnya. Hubungan ini menunjukkan bahwa positifnya Islam memandang ilmu pengetahuan dalam kaitan ini pendidikan Islam dapat dihayati dan dipahami secara lengkap dan utuh, yaitu merupakan integrasi ilmu nahwu dan ilmu agama nahwu. Kemudian tadi saya sebutkan merupakan metode pengajarannya dalam bahasa Arab. Kemudian selanjutnya tujuan pengajaran ilmu nahwu. Beberapa tujuan pengajaran ilmu nahwu adalah menjaga lisan dan menghindarkan lisan serta tulis dari kesalahan berbahasa, di samping menciptakan kebiasaan berbahasa yang fasih. Itulah sebabnya ulama Arab dan Islam zaman dahulu berupaya untuk meluruskan ilmu nahwu di samping untuk menjaga bahasa Al-Quran dan hadis Nabi Muhammad SAW, menjaga hadis Nabi Muhammad SAW. Membiasakan para pelajar bahasa Arab untuk selalu melakukan pengamatan berpikir logis dan teratur, serta kegunaan lain yang dapat membantu mereka untuk melakukan pengajian terhadap tata bahasa Arab secara kritis. Membantu para pelajar untuk memahami ungkapan-ungkapan bahasa Arab sehingga mempercepat pemahaman terhadap maksud pembicaraan dalam bahasa Arab. Mengasah otak, mencerahkan perasaan, serta mengembangkan khazanah kebahasaan para pelajar. Memberikan kemampuan para pelajar untuk menggunakan kaidah bahasa Arab dalam berbagai suasana kebahasaan. Oleh karena itu, hasil yang sangat diharapkan dari pengajaran ilmu nahwu adalah kecakapan para pelajar dalam menerapkan kaidah tersebut dalam gaya-gaya ekspresi gaya berbahasa Arab yang digunakan oleh para pelajar bahasa Arab dalam kehidupan di samping bermanfaat untuk memahami bahasa klasik yang diwarisi oleh para ulama dari zaman dahulu. Kawaid dapat memberikan kontrol yang cermat kepada pelajar saat mengarang sebuah karangan. Konsep pembelajaran ilmu nahwu dengan pendekatan tutor sebaya ini terdiri dari 3 tahap, yaitu tahap perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi. Yang pertama, perencanaan pembelajaran. A. Pretest. Pretest yaitu tes tulis yang dilakukan untuk menentukan kelas peserta dalam proses pembelajaran menurut Purwanto 2012. Pretest yakni tes yang diberikan sebelum pengajaran dimulai dan bertujuan untuk mengetahui sampai di mana penguasaan siswa terhadap bahan pengajaran pengetahuan atau keterampilan yang akan dianjurkan. Dalam hal ini, pretest dilakukan untuk mengetahui sejauh mana kemampuan mahasiswa jurusan sastra Arab dalam ilmu nahwu. Kemudian dibentuk kelompok-kelompok berdasarkan hasil pretest tersebut. B. Pembagian kelas dan kelompok. Di dalam proses pembelajaran ini terdapat 3 kelas, yaitu A, B, dan C. Kelas ini terdiri dari mahasiswa-mahasiswa jurusan sastra Arab yang memiliki kemampuan nahwu di atas rata-rata teman-temannya, atau bisa dikatakan kemampuan nahwunya sudah bagus dengan rata-rata nilai pretest antara 85 sampai 100. C. Materi yang dipelajari. Materi yang dipelajari dalam pembelajaran nahwu dengan tutor sebaya atau pre-teaching. Pre-teaching ini disesuaikan dengan materi yang dipelajari mahasiswa di kelas berdasarkan RPS yang telah disusun oleh dosen nahwu di kelas masing-masing. 2. Pelaksanaan pembelajaran. Sistem pembelajaran ini dilaksanakan secara kondisional sesuai dengan kesepakatan peserta dan tutor masing-masing kelompok. Maksudnya, kelompok bisa melakukan pembelajaran nahwu di mana saja dan kapan saja, sesuai dengan kesepakatan dengan tutor selama masih berada di area kampus. Dalam hal ini, tidak ada aturan-aturan tertentu yang mengikat, melainkan aturan-aturan tersebut dikembalikan lagi kepada kelompok dan tutor masing-masing. Di setiap pertemuan akan ada absen atau presensi yang harus dipenuhi minimal 12 pertemuan. Hal ini mengontrol apakah pertemuan tersebut benar-benar dilaksanakan atau tidak dilaksanakan. Yang ketiga yaitu evaluasi pembelajaran. Setelah terlaksananya 12 atau lebih pertemuan, maka di akhir semester akan dilaksanakan post-test untuk mengukur sejauh mana keberhasilan proses pembelajaran yang telah terlaksana selama 1 semester tersebut, sekaligus mengetahui sejauh mana mahasiswa dapat menerima materi yang telah diberikan tutor selama proses pembelajaran.
Post test adalah evaluasi akhir saat materi yang diajarkan tutor kepada mahasiswa sudah selesai. Untuk itu, soal-soal post test disesuaikan dengan materi yang telah diperoleh mahasiswa selama proses pembelajaran. Contoh ini diambil dari kita mahasiswa Fakultas FUDA ketika mengikuti PKBA, kemampuan bahasa asing. Setiap hari Rabu kita melakukan kemampuan bahasa asing di setiap harinya, yaitu hari Rabu. Kemudian di akhir harinya kita melaksanakan tes yang isinya dilaksanakan itu materinya sesuai dengan apa yang diajarkan oleh tutor kita. Kedua kesimpulan dari artikel saya yang berjudul Teknik dan Mekanisme Pelajaran Ilmu Nahwu dalam Teori Integrasi, yaitu kedua lembaga tersebut merupakan sekolah menengah pertama yang menggunakan sistem boarding school, yaitu dengan mengintegrasikan pembelajaran umum dengan pelajaran asrama. Kerangka integrasi mengacu berdasarkan kekuatan normatif, yaitu Al-Quran. Kerangka integrasi mengacu berdasarkan kekuatan normatif, yaitu Al-Quran, wawasan ilmu pengetahuan serta sains, serta bisa mengaplikasikan berbagai bahasa dengan baik dan dapat memahami ilmu alat, serta dapat mengkalkulasi dan mengaplikasikannya dalam kehidupan yang terus berkembang. Pembelajaran ilmu nahwu berdasarkan teori integrasi memadukan antara penguasaan kaidah nahwu, keterampilan berbahasa, dan unsur-unsur bahasa Arab dalam satu pertemuan atau tatap muka. Baik, mungkin hanya ini yang bisa saya sampaikan, kurang dalam lebihnya mohon maaf. Saya sudah berusaha semaksimal mungkin. Mungkin hanya ini dapat saya sampaikan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.